Kenapa manusia itu butuh hidayah? Apapun keadaannya. Yang keempat, kadang-kadang dia itu meyakini sesuatu padahal itu salah, tapi yakin benar apa yang dilakukan itu benar. Orang semacam ini butuh hidayah. Kenapa? Supaya keyakinan dia yang batil dirubah. Dan memperbaiki keyakinan itu susah, ikhwan. Antum kalau sudah mendapati orang yang terkena syubhat, susah. Menyadarkannya itu lebih gampang kita memasukkan orang ke dalam Islam daripada menyadarkan orang yang kena syubhat di dalam keyakinan. Banyak orang yang semacam ini. Kenapa dia butuh hidayah? Kenapa dia butuh hidayah? Dia butuh hidayah supaya keyakinan batil yang dia dapatkan itu bisa berubah. Ada loh orang yang kemudian, contohnya, saya pernah berdialog dengan orang yang meminta-minta kepada kuburan. Semoga yang ada, mohon maaf saya cerita ini karena menyampaikan apa yang saya yakini. Orang yang datang ke kuburan, saya sampaikan, kenapa kalau meminta harus datang ke kuburan? Enggak minta sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jelas Allah itu dekat. Minta sama Allah langsung, pasti dikabulkan oleh Allah. Beriman dan penuhi panggilan-panggilan Allah. Tapi dia berkata, enggak, kami tetap datang ke kuburan. Loh kenapa? Tahu antum ikhwan? Dia ternyata bukan tidak punya dalil. Punya dalil ikhwan. Dalil yang dipakai oleh beliau itu apa? Dalil yang dipakai oleh mereka sama dengan tulisan-tulisan yang biasanya ada di kuburan. Surat Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tetapi pada hakikatnya mereka hidup di sisi Rabbnya, dikasih rezeki oleh Allah. Tuh. Pertama dia ngomong sama saya, antum baca baik-baik ayat ini. Bukan antum, kue baca baik-baik ayat ini. Karena orang Jawa. Ya. Di sini kita akan ngambil pemahaman satu, mereka hidup walaupun kamu pandang dia mati. Itu karena kamu tidak baca Quran. Coba, saya dibilang tidak baca Quran, ya saya dengerin. Yang kedua, Allah menerangkan yurzakun, dikasih rezeki sama Allah. Itu sering saya dapati di komplek rumah saya dulu ketika masih di Kudus, karena memang banyak yang meminta ke kuburan. Saya menerangkan asbabun nuzul tentang ayat itu tidak diterima. Antum tahu asbabun nuzul ayat itu? Asbabun nuzul diterangkan dalam riwayat Abu Dawud. Itu cerita tentang ayahnya Jabir bin Abdullah. Siapa? Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Abdullah bin Haram itu cintanya sama mati syahid luar biasa. Antum tahu dalam perang Uhud kupingnya nggak ketahuan di mana. Saking cintanya ke beliau kepada mati syahid. Ketika Jabir nangis, Allahumma fillah. Ketika kemudian Jabir bin Abdullah itu nangis ketika mendapati ayahnya itu meninggal dunia, maka Rasulullah berkata, sini, itu loh Rasulullah. Masya Allah, saya itu bayangkan Rasulullah itu perhatian betul kepada para sahabat. Kemudian dia memanggil Jabir bin Abdullah, sini. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Jabir, ala ukhbiruka ma qalallahu li abika. Hei Jabir, kamu ngerti enggak apa yang sedang dibicarakan oleh Allah kepada ayahmu? Kemudian Jabir mengatakan, enggak tahu ya Rasulullah dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasulullah berkata, maka lamallahu ahadan illa mi wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Hei Jabir, ngerti ya, Allah itu tidak pernah bicara dengan makhluk kecuali di belakang hijab. Tapi ketika Allah bicara dengan ayahmu Abdullah bin Haram, karena cintanya kepada mati syahid, Allah bicaranya kifahan, wajhan biwajihin, face to face, langsung dengan langsung. Untuk bisa bayangkan Rabb yang kita sembah sampai membuka hijab kepada Abdullah bin Haram. Antum bisa bayangkan kedudukan Abdullah bin Haram itu di hadapan Allah kayak apa. Allah kemudian berkata kepada Abdullah bin Haram, "Tamanna alayya utika." Minta apa? Aku kasih. Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata kepada Rabbnya, "Antuhyani fa'uqtalu fika tsaniyatan." Ya Allah, kasih saya hidup lagi ya Allah, supaya saya hidup kembali lagi dan saya berjuang lagi dan mati syahid kembali. Lalu Allah mengatakan, "Innahu sabaqa minni innahu la yurja'un." Tidak bisa, ketetapan hidup dan mati sudah diputuskan. Minta lagi. Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata,
fa akhbirni man warai. Maka sampaikanlah kenikmatan yang Engkau berikan kepada diriku ya Allah, kepada anak dan keturunanku dan orang-orang setelahku. Allah kabulkan kontan permintaan Abdullah bin Haram. Allah turunkan surat Ali Imran 169. Itu dalilnya. Tidak menerangkan satu pun untuk meminta kepada kubur. Tidak menerangkan kuburan orang yang ada di antara orang-orang yang solih akan ngasih rezeki sama antum. Saya kasihan betul kalau orang yang solih masih dimintain ketika meninggal dunia. Terus istirahatnya mereka kapan?